Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Kita akan membahas dalam mata kuliah pengantar teologi Kristiani ini. Pada pekan ke-10 kita berbicara atau kita membahas mengenai kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus. Ini gambarnya, saya pilih gambar dari vektor stok dari internet ini mengenai Kristus yang bangkit, ya. Kita mulai dengan makna kebangkitan Yesus sebagai peristiwa iman. Berbeda dengan wafat Yesus yang dilihat sebagai peristiwa historis, karena peristiwa wafat Yesus itu kan terjadi ada datumnya, ada tanggalnya, ada waktu, hari apa, tanggal berapa dalam sejarah itu ada hitungannya, historis. Maka itu wafat Yesus disebut sebagai peristiwa historis. Sedangkan untuk kebangkitan bukan peristiwa historis, tapi peristiwa iman. Kenapa disebut peristiwa iman? Karena kebangkitan Yesus itu hanya bisa ditangkap dengan kacamata iman. Kebangkitan Yesus tidak sama dengan kebangkitan Lazarus, pemuda dari Nain dan anak Yairus. Mengapa tidak sama? Karena Lazarus, pemuda dari Nain, anak Yairus itu mati kembali. Mereka tidak bangkit untuk sampai hari ini. Karena ketika Yesus membangkitkan Lazarus, pemuda Nain ataupun anak Yairus itu dalam rangka Yesus mewartakan kerajaan Allah. Jadi poinnya pada pokok pewartaan Kristus. Bahwa kalau kerajaan Allah itu datang, kalau Allah itu meraja, maka orang lumpuh orang lumpuh itu berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Tetapi itu sebagai tanda saja bahwa kerajaan Allah sudah datang. Sedangkan pada kebangkitan Yesus itu merupakan peralihan ke realitas final umum yang tersembunyi pada Allah dan yang tidak terjangkau lagi oleh kesementaraan dunia. Jadi suatu situasi keadaan yang final, yang tidak akan berubah lagi. Nah, dari semua penjelasan ini yang paling penting mengenai kebangkitan Kristus adalah pengalaman kebangkitan atau pengalaman Paskah. Apa itu pengalaman Paskah atau pengalaman kebangkitan? Pengalaman Paskah atau pengalaman kebangkitan itu ialah pengalaman bahwa kini Yesus yang dulu disalibkan itu, kini hidup, satu. Dua, hadir di tengah jemaat. Dan yang ketiga, menyertai atau terlibat dalam perjuangan hidup umat, hidup kita semua. Yesus bangkit, kita alami sebagai pengalaman iman tadi, berarti Yesus yang dahulu disalibkan itu kini hidup, hadir di tengah kita, dan menyertai atau menyertai pergulatan perjuangan hidup kita setiap harinya. Ini yang paling penting. Dari semua kisah, semua cerita, pewartaan adalah pengalaman bahwa Yesus yang dulu disalibkan itu hidup, hadir di tengah umatnya, dan hadir dalam perjuangan umat beriman. Nah, pengalaman akan Yesus itu artinya pengalaman akan Yesus yang bangkit itu pertanyaannya adalah apakah pengalaman para rasul saja atau juga pengalaman kita sekarang? Ya, jawabannya jelas. Itu Yesus yang bangkit itu bukan hanya dialami oleh para rasul pada zaman dahulu, yaitu 2000 tahun yang lalu ketika Yesus itu bangkit. Tetapi juga siapapun, termasuk kita hari ini yang beriman kepada Kristus juga mengalami pengalaman kebangkitan. Itu adalah pengalaman semua orang beriman sepanjang masa. Kapan? Ya kapan saja. Terutama tentu saja nanti kalau kita lebih mendalami lagi dalam perayaan Ekaristi, dalam doa, tapi juga kapan saja. Saat kita dikobarkan mencintai sesama, saat kita tersenyum kepada sesama,
ketika ingin berdoa, ingin mengunjungi orang sakit, ketika kita menolong orang lain, karena ada semangat dikobarkan hati kita oleh Roh Kudus yang menghadirkan Kristus di dalam hidup kita, kita sebenarnya mengalami Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi itu peristiwa atau pengalaman siapa saja sampai hari ini. Kalau mengalami Tuhan yang bangkit dalam doa, dalam pergaulan sesama, ketika orang orang lesu, orang putus asa, dibangkitkan kembali semangatnya. Nah, saat itu sebenarnya mengalami pengalaman kebangkitan. Lalu bagaimana gereja perdana itu mewartakan pengalaman kebangkitan itu? Saya bisa tanya kembali, apa itu pengalaman kebangkitan? Pengalaman kebangkitan sekali lagi adalah pengalaman bahwa apa enggak tadi? Bahwa Yesus yang dulu disalibkan itu kini hidup, hadir di tengah jemaat, dan ikut terlibat dalam perjuangan hidup kita. Itu makna pengalaman kebangkitan yang paling penting. Begitu pula itu dialami pula oleh para rasul maupun gereja perdana. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka mewartakan pengalaman kebangkitan tadi? Ada dua bentuk dasar. Pertama adalah pengakuan iman. Pengakuan iman ini berupa rumusan-rumusan pendek. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 35, Lukas bab 24 ayat 34, juga Kisah Rasul bab 2 ayat 32. Misalnya saja kita baca ya untuk 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Kalian juga bisa membuka di sana dikatakan Santo Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saya ingin menyampaikan sedikit tafsiran mengenai kata-kata dari ayat ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa artinya yang kuterima sendiri? Artinya Paulus tidak mencipta berita ini. Paulus menerima dari tradisi. Tradisi dari gereja yang meyakini Kristus wafat dan Kristus bangkit. Jadi poinnya pada menerima dari tradisi. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Mati karena dosa-dosa kita berarti menunjuk pada aspek soteriologis. Bahwa kematian Kristus itu demi dosa-dosa kita. Sebagai penebusan. Sesuai dengan kitab suci. Artinya sesuai dengan rencana dan sejarah keselamatan Allah sejak perjanjian lama. Dan yang menarik, penafsiran atas wafat Yesus untuk dosa-dosa kita bukan berasal dari gereja sendiri, bukan dari para rasul, tapi berasal dari teks perjanjian lama. Karena para murid, para rasul menemukan bahwa Yesaya bab 53 itu memang menunjuk bagaimana sang hamba Yahweh yang bersengsara itu menderita dan mati bukan karena dosanya sendiri, tapi karena dosa kita, dosa umat, dosa manusia. Lalu bahwa ia telah menampakkan, sebelumnya ya, ayat 4 dulu, bahwa ia telah dikuburkan. Artinya dikuburkan itu artinya Yesus sungguh-sungguh wafat, sungguh-sungguh mati. Dan ia telah dibangkitkan, menunjukkan tindakan Allah. Pada teks lain kadang-kadang Yesus ditunjukkan Yesus bangkit. Kalau dikatakan Yesus bangkit itu berarti tekanannya pada Yesus sebagai Allah. Tapi kalau Yesus telah dibangkitkan berarti tekanannya pada tindakan Allah Bapa. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan seterusnya. Nanti tentang hari ketiga akan saya jelaskan sendiri ya. Begitu pula pada Lukas 24, 34, Kisah 2 ayat 32, tolong bisa dilihat sendiri. Lalu yang kedua, selain bentuk dasar pengakuan iman, juga kisah-kisah kebangkitan. Kisah-kisah kebangkitan ini terdiri atas dua macam.
Yang pertama kisah makam kosong, dan yang kedua kisah-kisah penampakan. Pertama, dalam kaitannya kisah-kisah kebangkitan ini, misalnya kita bisa melihat kisah makam kosong. Ambil misalnya Matius bab 28, ya, ayat 1 sampai ayat 10, tapi kita baca aja pada ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Kata-kata Matius 28 ayat 1 ini sebenarnya penuh simbol, penuh makna. Dikatakan setelah hari Sabat lewat. Ini bukan hanya soal kronologis perubahan hari Sabat, kemudian masuk ke hari pertama kembali. Kalau untuk kita ya hari Sabtu masuk ke hari Minggu. Bukan hanya sekedar perubahan hari, tapi bermakna teologis. Hari Sabat lewat itu berarti hukum atau tata perjanjian lama, hukum lama sudah lewat, sudah diganti, sudah diperbarui. Diperbarui oleh apa? Menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama itu adalah hari Minggu. Hari Minggu disebut hari Tuhan, karena pada hari itu Tuhan bangkit. Jadi itu soal teologis. Pergantian tata hukum lama diganti oleh tata hukum yang baru melalui pergantian Sabat ke hari Minggu. Lalu berkaitan dengan kisah makam kosong ini, kita dapat mencermati beberapa hal yang menarik membandingkan antara kisah makam kosong Injil Sinoptik, ya. Kita lihat. Dalam Injil Markus dan Matius misalnya, dalam kisah makam kosong itu malaikatnya cuma satu. Malaikatnya cuma satu. Sedangkan pada Injil Lukas berapa? Malaikat dalam kisah makam kosong. Kalau kalian lihat Lukas bab 24 pada ayat berapa ini? Dikatakan ayat 4. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Berarti dalam Injil Lukas terdapat dua malaikat, sementara Markus dan Matius malaikatnya cuma satu. Pertanyaannya, mana yang benar? Malaikatnya satu atau dua? Tentu saja jawabannya adalah tergantung perspektif teologis. Semua benar, karena masing-masing diceritakan dalam perspektif teologis masing-masing. Markus misalnya, itu malaikatnya cuma satu. Karena tugas malaikat itu hanyalah mengingatkan apa yang telah dikatakan Yesus. Malaikat itu berkata, misalnya pada ayat 6, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Jadi Tuhan sudah mengatakan bahwa dia itu memang akan menderita sengsara dan mati, namun bangkit. Dan itu sudah cukup menjadi pondasi dasar bahwa kita percaya bahwa dia memang bangkit. Jadi cuma mengingatkan, Tuhan sudah mengatakannya. Sedangkan pada Injil Lukas, mengapa ada dua? Karena Lukas sangat menekankan mengenai kesaksian. Nanti kalau kita hubungkan dengan Lukas bab 24, misalnya ayat 48, ketika Yesus menjumpai para murid, Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Kesaksian itu kalau kita ingat ya, misalnya KPK menetapkan tersangka untuk suatu kasus korupsi misalnya, itu selalu dikatakan minimal ada dua bukti. Jadi angka 2 itu memang urusannya adalah urusan pengadilan, urusan sahnya suatu kesaksian, butuh 2. Maka kalau ada
malaikat ada 2 dalam kisah makam kosong untuk menunjukkan kesaksian dari surga bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ya, jadi angka 2 itu bukannya sekedar supaya ada temannya. Kalau kalian diutus seperti dalam Injil Lukas juga ya, para murid diutus berdua-dua. Itu bukannya supaya ada temannya, tapi ini soal kesaksian, kemantapan, demi sahnya suatu kesaksian bahwa itu benar gitu loh, mau dikatakan. Kemudian mengenai kisah-kisah penampakan ini menarik. Karena apa? Karena para penginjil itu punya kisah penampakan yang beda-beda. Dalam Injil Lukas misalnya, kisah penampakan Tuhan yaitu terjadi kepada murid di Emmaus, kemudian penampakan kepada semua murid, pada Injil Lukas itu terjadi dalam satu waktu, dalam satu hari. Dalam hari yang sama yang disebut dengan hari Minggu. Jadi Lukas bab 24 itu menceritakan satu hari saja dari Yesus bangkit sampai kemudian menjumpai kedua murid Emmaus, kemudian pada ke-11 murid, kemudian membawa kedua murid itu ke atas bukit dan kemudian Yesus naik ke surga dalam satu hari. Pertanyaannya, loh, tapi nanti di Kisah Rasul penulis yang sama yaitu Lukas kok menyampaikan data lain. Yesus 40 hari lamanya menjumpai para murid, menampakkan berkali-kali, dan pada hari ke-40 baru naik ke surga. Padahal penulisnya sama. Mana yang benar? Yesus naik ke surga di hari yang sama waktu ia bangkit kayak Injil Lukas, atau di Kisah Rasul 40 hari? Jawabannya tergantung perspektif teologis. Pada Injil Lukas tekanannya pada kristologis, tekanannya pada Yesus Kristusnya. Yesus Kristus wafat dan bangkit, naik ke surga sebagai satu tindakan penyelamatan Allah yang satu, maka ditekankan dengan satu hari. Sedangkan di Kisah Rasul, Yesus itu baru 40 hari naik ke surga karena menekankan aspek apa? Aspek persiapan. Para murid disiapkan supaya mereka sungguh-sungguh siap untuk lahir sebagai gereja. Dan kapan gereja lahir? Dalam Kisah Rasul itu waktu Pentakosta. Dan bahkan Bunda Maria ikut berdoa, novena, menyiapkan para rasul untuk menerima Roh Kudus saat gereja itu lahir. Demikian pula kisah-kisah penampakan yang lain dalam Injil Yohanes misalnya, itu semua punya teologi masing-masing yang sangat mendalam. Tapi saya tidak mungkin menjelaskan pada kelas sekarang ini karena waktunya akan panjang. Tetapi kita bisa mendiskusikannya dalam pertemuan di video conference. Tapi intinya itu, kisah penampakan itu macam-macam tergantung dari perspektif teologis masing-masing penginjil. Saya menekankan ini, perhatian, semua kisah kebangkitan, baik makam kosong maupun kisah-kisah penampakan itu hanyalah bentuk atau cara gereja perdana mewartakan hal yang paling pokok untuk sepanjang masa, yaitu pengalaman kebangkitan. Apa itu pengalaman kebangkitan, saudara-saudara? Pengalaman kebangkitan tidak lain adalah pengalaman bahwa Yesus yang dulu disalibkan itu kini hidup, hadir di tengah kita, dan terlibat dalam perjuangan hidup kita. Itu yang dialami oleh para rasul, para murid, gereja perdana. Bahwa Yesus yang dulu disalibkan itu kini hidup, hadir di tengah jemaat, dan menyertai perjuangan aktif ya, dengan karya penebusannya dan sebagainya. Nah, bagaimana itu diceritakan, diwartakan, muncul kisah makam kosong maupun kisah-kisah penampakan Tuhan. Jadi jangan melihat kisah makam kosong dan kisah penampakan Tuhan itu suatu cerita yang sifatnya itu kemudian dikatakan sebagai dasar kebangkitan. Pengalaman kebangkitan itu pengalaman bahwa Yesus pribadi tetap hidup. Mengenai kisah makam kosong dan kisah-kisah penampakan itu bentuk pewartaan saja. Bagaimana mereka mewartakan. Yang paling pokok sekali lagi pengalaman kebangkitan. Karena kita nggak ngalami lagi kayak Emmaus. Kita nggak ngalami lagi kayak Petrus dan teman-teman waktu di Danau Genesaret. Ya, nggak mungkin toh mengalami seperti mereka. Tapi intinya cuma ini loh, Tuhan Yesus itu yang dulu disalibkan itu kini hidup, hadir di tengah kita dan terus
menyertai perjuangan jemaat. Selanjutnya, pengalaman kebangkitan itu menjadi kunci untuk memahami siapa Yesus Kristus. Dengan pengalaman Paskah atau kebangkitan Tuhan, gereja menyadari bahwa Yesus Kristus itu menggenapi atau memenuhi seluruh isi kitab suci, dan bahwa apa yang terdapat dalam kitab suci itu cocok dan terjadi pada Yesus. Jadi cara berpikirnya itu pengalaman kebangkitan, yaitu pengalaman bahwa dia yang disalibkan itu kini hidup, hadir di tengah kita dan menyertai kita, ya, itu ternyata membuka perspektif seluruh gereja perdana, para rasul, para murid pertama, bahwa Yesus ini sebenarnya menggenapi seluruh isi kitab suci. Apa yang dikatakan oleh kitab suci dahulu itu cocok terjadi memang, terpenuhi memang, tergenapi memang pada diri Yesus. Sekaligus apa yang terjadi pada Yesus isinya menggenapi seluruh isi kitab suci. Bahwa apa yang terdapat dalam kitab suci juga cocok terjadi pada diri Yesus. Maka misalnya ya, pertanyaan ini. Kan para murid sesudah para rasul itu kan bertanya pada Santo Petrus dan teman-teman. Bapak Petrus, coba Yesus Kristus Tuhan kita itu bangkit kapan toh? Petrus tidak mengatakan, lalu bersama teman-teman mengatakan, ingat gak ya, kapan ya, waktu itu pas apa ya kita ya? Kita ditampakkan Tuhan itu pas apa ya? Kita ngalami Tuhan bangkit itu kapan ya? Bukan begitu. Tapi yang terjadi adalah Petrus sambil ngelus jenggotnya ya, sambil berkata, kitab suci omong apa? Coba buka, kitab suci omong apa? Nah, misalnya mereka membuka Hosea bab 6 ayat 2. Dikatakan di sana dalam Hosea bab 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita, yaitu Allah. Allah akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi dalam kitab suci, hari ketiga menunjuk kapan Tuhan menyelamatkan, kapan Tuhan membangkitkan. Jadi hari kebangkitan itu terjadi pada hari ketiga. Maka hari ketiga itu bukan pertama-tama kronologis maknanya, tapi bermakna soteriologis, yaitu kapan Allah bertindak menyelamatkan umatnya. Contoh bahwa hari ketiga itu memang bermakna soteriologis. Ketika Yesus dicari oleh kedua orang tuanya pada usia 12 tahun di bait Allah, yang menarik apa? Yang menarik pada ayat ketika dua orang tuanya Bapak Yosef dan Ibu Maria itu mencari Yesus dan tidak menemukan, mereka kembali ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ayat 46 Lukas bab 2, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Apa artinya? Artinya pada hari ketiga itu terjawab apa yang mereka cari. Yesus yang mereka cari ditemukan pada hari ketiga, saat dibukanya siapa Yesus, saat dibukanya atau kapan Allah menolong mereka menemukan kembali Yesus. Contoh lain adalah Yohanes bab 2, perkawinan di Kana, dibuka dengan kata-kata ayat ini, ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Menarik. Mengapa dibuka dengan kata pada hari ketiga? Padahal kalau nanti kalian lihat pada ayat-ayat sebelumnya, itu tidak jatuh ke hari ketiga. Karena itu sebelumnya ada keesokan harinya sampai berkali-kali. Ya pasti bukan hari ketiga. Dan memang tidak dihitung seperti itu. Injil Yohanes punya makna simbolik yang mendalam. Hari ketiga itu berarti kapan Allah bertindak menyelamatkan umatnya. Kapan Allah menyatakan kemuliaannya. Dan itu untuk Yohanes bab 2 nyambung dengan ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tahu nggak artinya ini? Yesus menyatakan kemuliaannya yang pertama saat mengubah air menjadi anggur di perkawinan Kana. Yaitu kapan? Hari ketiga. Nah, kapan Yesus itu saatnya tiba? Wafatnya. Dan dengan kebangkitannya pada hari ketiga. Jadi hari ketiga itu saat Tuhan menyatakan kemuliaannya.
pertama kali di perkawinan di Kana menyatakan kemuliaannya dengan mengubah air menjadi anggur, nanti Yesus akan menyatakan kemuliaan yang jauh lebih besar ketika dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu Injil Yohanes sangat ketat, sangat bagus memainkan simbolik hari ketiga sebagai hari penyelamatan itu. Begitu pula kalau ada umat yang bertanya, kapan Yesus itu lahir? Kapannya memang nggak terlalu dipersoalkan, tapi di mana Yesus lahir? Bukan yang kemudian pada waktu itu Petrus dan teman-teman bertanya atau membuat survei atau menyelidiki kayak detektif itu ke mana-mana, apakah ada bidan atau surat kenal lahir atau akte kelahiran Yesus. Enggak ada, apalagi mereka juga mengalami zaman penganiayaan, kan enggak mungkin ya secara terbuka. Tapi yang terjadi cara berefleksinya itu begini, Yesus kan menggenapi isi kitab suci. Maka di mana Yesus lahir, kitab suci omong apa, gitu aja. Mereka ketika membuka menemukan Mika bab 5 ayat 1 mengenai Bethlehem, yang bukan sekali-kali yang terkecil, karena akan lahir dari Bethlehem sang raja yang penuh kuasa. Mengindikasikan, mengantisipasi, menyimpulkan Yesus Kristus Tuhan kita sendiri yang lahir di Bethlehem, misalnya. Ya. Yesus dimuliakan. Kata Yesus dimuliakan ini sebenarnya bahasa yang lebih umum. Dengan kebangkitannya Yesus itu dimuliakan. Para penginjil mempunyai cara masing-masing dalam merumuskan iman akan Yesus yang dimuliakan. Matius misalnya dengan sabda Matius bab 28 ayat 18. Di sana Yesus dikatakan atau Yesus menampakkan diri sudah bangkit, menampakkan diri kepada para murid di Galilea dengan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang punya kuasa atas surga dan bumi? Hanya Allah. Kalau Yesus telah diberi kuasa atas langit dan bumi, sama saja Yesus berkuasa sebagai Allah dan dia sama dengan Allah. Ini menunjukkan Yesus dimuliakan. Itu versi Matius. Yohanes justru Yesus saat disalibkan itu dimuliakan. Lukas, kapan Yesus dimuliakan? Saat dia naik ke surga. Kita harus memahami ya, bahwa yang namanya kenaikan ke surga itu selalu dalam rangka kosmologi Yahudi, ya. Naik ini, ya. Naik ke surga itu Yesus dimuliakan atau ditinggikan. Karena dalam kosmologi Yahudi kita tahu ada 3 bagian dari dunia ini, yaitu dunia atas yaitu langit, tempat Allah bertahta, itu tempat kemuliaan Allah. Yesus naik berarti Yesus dimuliakan. Bumi adalah tempat kita hidup, dan yang lapisan ketiga bentuk bagian ketiga kita sudah mempelajari juga, itulah Sheol, tempat dunia orang mati. Ya. Maka sebenarnya naik ke surga sekali lagi adalah maknanya Yesus dimuliakan atau ditinggikan. Nah, kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kata duduk menunjuk ia berkuasa. Kita biasa ya, dalam bahasa sehari-hari juga di dunia pemerintahan, selalu kita lihat bahwa orang kalau rebutan jabatan itu istilahnya rebutan kursi. Di DPR ada berapa kursi, itu kan soal kuasa ya. Kuasa yang diperebutkan. Yesus beda, dia duduk berkuasa karena dianugerahi oleh Allah Bapa untuk punya kuasa dengan kata duduk. Di sebelah kanan menunjuk sebagai orang yang dipercaya, menjadi kepercayaan, yaitu kepercayaan Allah Bapa sendiri. Kemudian kehadiran Yesus Kristus. Dengan kebangkitannya, kehadiran Yesus tidak lagi terbatas di Palestina saja, seperti sebelum wafat, tapi sudah bersifat universal. Bahkan dimanapun Yesus kini hadir. Dengan kebangkitannya, dalam Roh Kudus, dia hadir dimanapun. Maka kehadiran Yesus Kristus selalu dikatakan selalu terjadi dalam Roh Kudus. Kehadiran Kristus juga melalui banyak bentuk. Ada macam-macam. Ada dalam bentuk dalam pewartaan ketika liturgi sabda, Yesus bersabda, dalam pelayanan pada orang sakit, kehadiran pada diri orang yang hina, kalau kita membantu orang yang kekurangan, kita membantu Tuhan Yesus sendiri. Tapi puncaknya perayaan Ekaristi.
Pranikaris itu menjadi puncak kehadiran Kristus yang kita imani. Kemudian kebangkitan Yesus sebagai tindakan eskatologis Allah. Kebangkitan Yesus sebagai tindakan eskatologis Allah itu artinya akhir zaman telah hadir dan telah mulai. Jalan pikirannya itu begini loh. Perjanjian lama itu mengimani bahwa Allah akan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Akhir zaman hadir ketika Allah membangkitkan orang mati. Nah, Yesus bangkit. Berarti kesimpulan dengan kebangkitan Yesus akhir zaman telah dimulai. Itu saja. Maka disebut sebagai tindakan eskatologis Allah. Kemudian Yesus Kristus juga bukan hanya bangkit dan dimuliakan untuk diri sendiri. Kebangkitannya, pemuliaannya dia oleh Bapa juga bermakna keselamatan kita. Dengan wafat dan kebangkitannya Yesus menjadi pokok keselamatan bagi semua orang. Itu dikatakan misalnya dalam Kisah Rasul bab 4 ayat 12. Dikatakan di sana, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus kita imani sebagai satu-satunya penyelamat untuk semua orang, untuk segala bangsa. Sedangkan di Ibrani bab 5 ayat 7-9, khususnya ayat 9 dikatakan begini, dan sesudah Yesus mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi teks kitab itu sangat jelas yang menunjuk Yesus sebagai pokok keselamatan. Tidak ada nama lain selain dalam nama Yesus, orang itu bisa diselamatkan. Lalu ini sudah bagian-bagian terakhir, dikatakan juga bahwa Yesus Kristus akan datang kembali, inilah parousia. Dalam teologi, kedatangan Tuhan yang kedua disebut parousia. Dari kata Yunani parousia, kedatangan atau kehadiran. Untuk apa? Mengadili orang yang hidup dan yang mati. Maka dalam kredo kan pada bagian kepercayaan pada Tuhan Yesus itu kan yang akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Mengapa dikatakan orang yang hidup dan yang mati? Itu untuk mengatakan, untuk menunjuk makna seluruh umat manusia. Seandainya itu Yesus datang ketika manusia masih hidup, tapi juga sebelumnya pasti sudah banyak manusia yang sudah mati, ya semuanya itu diadili. Seluruh umat manusia diadili. Ya, artinya tidak ada yang luput. Sedangkan tentang akhir zaman atau eskatologi dari kata eskata atau hal-hal terakhir. Dikenal dua macam atau dua model dalam kitab suci. Pertama, apokaliptik. Apokaliptik dari kata apokalipsis, yaitu penyingkapan. Dunia lama sekarang ini akan hancur dan hilang, diganti dengan total dunia baru yang nggak ada hubungan sama sekali. Jadi apokaliptik itu lukisan mengenai akhir zaman yang dunia lama ini semua habis, hilang, diganti dunia baru sama sekali baru. Itu cara pandang apokaliptik. Lalu cara pandang eskatologis lebih menunjuk bahwa dunia sekarang ini akan terus diperbarui, diselamatkan, dan terus menggumpal sebagai suatu gerakan bola salju dan akan diselesaikan, dipenuhi pada akhir zaman. Dunia baru itu, kalau dalam apokaliptik itu dunia baru dan dunia lama tidak ada hubungan. Kalau dalam pandangan eskatologis, dunia baru itu penyelesaian, pemenuhan dari dunia lama. Lalu dalam doa orang Kristen itu ini dikatakan Maranatha. Maranatha itu punya dua makna. Tuhan telah datang, artinya kita sudah datang, yaitu Tuhan Yesus yang telah hadir di tengah dunia, menderita sengsara, wafat, dan bangkit, tapi juga datanglah Tuhan. Artinya dia akan datang pada kedua kalinya di parousia pada akhir zaman untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Maka istilah Maranatha, ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa orang-orang Yahudi itu menunjuk sekaligus dua hal itu. Tentang Yesus telah datang, tapi juga dimohon datanglah ya Tuhan pada akhir zaman untuk menggenapi
seluruh isi muka bumi ini. Begitu saudara-saudara, kita sudah mengakhiri pekan yang ke-10 ini, dan kalau masih banyak pertanyaan kita bisa diskusi dalam video conference. Oke, begitu, selamat jumpa, sampai jumpa. Terima kasih.